Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafla Adela Adistiani dari Fakultas Psikologi, NPM 10050017151. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan artikel saya yang berjudul Pengaruh Usage and Gamification terhadap adiksi Instagram pada Emerging Adulthood di Kota Bandung. Di sini pendahuluannya adalah terjadinya peningkatan penggunaan jumlah internet di Indonesia saat pandemi, yaitu salah satunya paling tinggi adalah penggunaan sosial media gitu. Itu dari Siste et al. 2020 dan APJI serta detik.com tahun 2020. Penggunaan media sosial ini banyak, salah satunya adalah penggunaan social networking atau SNS, yang pada akhirnya karena semakin berkembang pesat menimbulkan masalah bagi sebagian penggunanya. Salah satu masalah yang ditimbulkan adalah adiksi, dan adiksi Instagram menjadi salah satu SNS yang perlu diteliti lebih lanjut. Instagram sendiri memang memiliki kekhasan di bidang visual sehingga lebih banyak diminati oleh orang-orang gitu, dan Instagram juga di Indonesia menjadi platform paling populer kedua dan terus meningkat setiap tahun jumlah penggunanya. Ini dari Hootsuite dan WR Sosial 2020 dan juga Napoleon Cat tahun 2020. Instagram merupakan platform, tapi pada akhirnya juga karena banyak penggunanya dan tadi ada sebagian penggunanya bermasalah. Maka di tahun 2017 dinyatakan bahwa Instagram ini justru menjadi platform yang paling memiliki dampak negatif atau buruk terhadap kesehatan mental. Di tahun 2019 juga dinyatakan hal yang sama. Tadi penggunaan negatifnya itu pada akhirnya mengarah, salah satunya adalah tadi adiksi Instagram, dan juga ada beberapa yang menyatakan seperti penurunan kinerja akademik, shyness, ataupun anxiety. Kemudian di sini pengguna Instagram di Indonesia sebenarnya didominasi pada usia 18-24 tahun. Ini termasuk ke dalam emerging adulthood, dan saat ini berarti termasuk ke dalam generasi Z, di mana ini merupakan generasi yang paling rentan terkena dampak dari penggunaan internet gitu. Di sini salah satunya adalah penggunaan tadi Instagram. Nah, secara teoritis sebenarnya Instagram ini merupakan hasil interaksi dari berbagai faktor. Salah satu faktor yang bisa jadi prediktornya adalah user identification, di mana ini keterkaitannya dengan motif dan kepuasan yang didapatkan berdasarkan dari psychological needs dan juga social needs dari individu. Di sini sebenarnya studi terkait user identification yang mengarah terhadap adiksi Instagram itu masih terbatas, terutama yang mengarah pada secara spesifik pada feeds dan story. Ini cara yang digunakannya dari Griffiths 2005, di mana adiksi itu terdiri dari 6 komponen utama, yaitu salience, mood modification, tolerance, withdrawal, relapse, dan konflik. Kemudian use identification juga tadi, individu itu aktif atau sadar ketika misalnya untuk memenuhi kebutuhannya melalui media tertentu. Di sini tujuan penelitiannya adalah mengetahui gambaran kontribusi user identification terhadap adiksi Instagram pada emerging adulthood di Kota Bandung, meneliti pengaruh 4 kategorinya, yaitu recognition, social, information, dan entertainment terhadap adiksi Instagram, kemudian meneliti kategori mana yang paling berpengaruh, dan melihat kategori yang paling berpengaruh pada setiap fiturnya, yaitu feeds dan story. Ini metodologinya, populasinya adalah emerging adulthood, sampel yang digunakannya adalah emerging adulthood di Kota Bandung yang menggunakan Instagram selama 1 tahun terakhir dan mengalami adiksi Instagram. Teknik sampling yang digunakannya adalah convenience, dari sini didapatkan ada 230 sampel. Kemudian alat ukur yang digunakannya adalah Instagram Use Motivation dan juga the Instagram Addiction Scale. Di sini teknik analisis datanya adalah kausalitas dengan metode kuantitatif, yaitu ada analisis uji regresi linear berganda, terdiri dari uji F, uji T, dan koefisien determinasi. Ini hasil ujinya didapatkan berdasarkan nilai signifikansi bahwa user identification berpengaruh terhadap adiksi Instagram, tetapi ketika dilihat secara parsial setiap kategori hanya recognition dan entertainment karena dilihat dari nilai signifikansinya, sedangkan sosial tidak berpengaruh. Kemudian koefisien determinasinya secara keseluruhan user identification berpengaruh sebesar 21,3%.
Hasil ini sesuai dengan teori yang disampaikan Griffiths bahwa memang adiksi merupakan hasil interaksi dari berbagai faktor, di mana faktornya di sini adalah user identification, sehingga ini bisa menjadi faktor prediktor terjadinya adiksi Instagram. Karena ketika individu itu memiliki kebutuhan yang terpenuhi, itu akan menimbulkan kepuasan dan akan terus-menerus hingga akhirnya individu itu terus menggunakan Instagram dan akhirnya berdampak pada adiksi gitu. Kemudian di sini dilihat lagi secara lebih spesifik antara feeds dan story ternyata terdapat perbedaan. Untuk recognition yang paling berpengaruh adalah untuk feeds yang paling berpengaruh adalah recognition, sedangkan untuk story adalah entertainment. Kemudian kesimpulannya di sini user identification berpengaruh secara simultan, tadi 21,3%, sehingga bisa menjadi salah satu faktor prediktor. Recognition needs pada akhirnya berpengaruh terhadap adiksi karena keterkaitannya dengan self-presentation atau kebutuhan untuk diakui, melalui like dan komen. Kemudian social needs information tidak memiliki pengaruh. Entertainment needs berpengaruh karena keterkaitannya dengan relax atau juga diversion, dan juga di sini terdapat perbedaan jenis kategori antara feeds dan story. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.